Diberikan sebuah latihan soal seperti yang ada pada video. Kemudian ditampilkan bahwa kita memiliki sampel acak independen pH dari 36 air sungai dan 28 air sumur di wilayah Yogyakarta. Untuk memudahkannya, kita perlu mencari X bar 1, S1, X bar 2, dan juga S2. Di mana X bar 1 dapat kita cari menggunakan sigma XI per N1, di mana jumlah data dibagi banyak data sehingga menghasilkan 7,15. Sementara S1 yaitu sigma XI dikurang X bar kuadrat per N dikurang 1 sehingga menghasilkan 0,47. Untuk X bar 2 menghasilkan 6,34 dan juga S2 menghasilkan 0,73. Langkah pertama menentukan hipotesis. Untuk H0, di mana μ1 sama dengan μ2 yaitu rata-rata pH air sama besar. Sementara HA μ1 besar dari μ2, di mana rata-rata pH air sungai lebih tinggi dari air sumur. Langkah 2 menentukan tingkat signifikasi. Pengujian dilakukan pada taraf signifikasi 5% dengan alfa 0,05 menggunakan ekor kanan. Langkah 3, hitung nilai uji statistik. Kita bisa menghitung SP menggunakan rumus N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat per N1 ditambah N2 dikurang 2. Sementara rumus T, X bar 1 dikurang X bar 2 per SP dikali akar 1 per N1 ditambah 1 per N2 sehingga SP menghasilkan 0,59. Sementara untuk T, menggunakan rumus yang tadi, setelah dihitung menghasilkan hasil 5,45. Langkah 4 mencari daerah kritis. Untuk mencari daerah kritis kita perlu menghitung DF di mana N1 ditambah N2 dikurang 2 menghasilkan 62. Sementara T alfa, T 0,05 mencari di tabel mendapatkan 1,670. Langkah 5 dari nilai uji statistik T sama dengan 5,45 yang berada di daerah penolakan. Dengan demikian H0 ditolak. Langkah 6 menafsirkan hasil uji hipotesis. Pada taraf signifikasi 5%, maka data sampel yang ada memberikan bukti yang cukup bahwa rata-rata pH air sungai lebih tinggi daripada pH air sumur di daerah Yogyakarta.